Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Kalau dilakukan praktek-praktek yang nggak benar atas dasar partai politik. Yang membantu nih pesan Pak Prabowo pada saat rapat kabinet, nih ormas-ormas yang menyengsarakan masyarakat, menekan masyarakat, memalak masyarakat, ini labelnya nih, harus sekali. Nah. Jadi membuat cenderung gripnya la costa premanisme. Hello Technolovers, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera mengambil langkah membubarkan organisasi masyarakat yang dianggap meresahkan publik. Arahan ini rupanya juga disampaikan oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdul Rahman, yang langsung meneruskannya kepada tokoh Ormas Grip Jaya, Hercules. Sebagai Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau Grip Jaya, Hercules pun menunjukkan sikap yang lebih tenang dan melunak setelah menerima pesan bernada peringatan dari Presiden Prabowo. Dudung diketahui menghubungi Hercules lewat sambungan telepon tak lama setelah Presiden Prabowo memberikan instruksi resmi kepada Mendagri Tito Karnavian untuk menindak tegas ormas-ormas yang aktivitasnya dianggap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lantas, bagaimana sepak terjang Ormas Grip Jaya? Nah, berikut kita akan bahas profil dan kontroversi Ormas Grip Jaya. Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau yang lebih dikenal dengan nama Grip Jaya merupakan organisasi masyarakat yang telah berdiri sejak tahun 2011. Organisasi ini diprakarsai dan dipimpin oleh Rosario de Marshall, sosok yang lebih dikenal publik dengan nama Hercules, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Grip Jaya untuk periode 2024 hingga 2029. Hercules berasal dari latar belakang keluarga petani di Dili, Timur Timur. Ia kemudian merantau ke Jakarta dan menetap di wilayah Jakarta Timur pada tahun 1987. Namanya mulai dikenal luas sebagai figur yang kontroversial, terutama karena masa lalunya sebagai mantan preman yang cukup ditakuti di kawasan Tanah Abang. Didirikannya Grip Jaya bukan tanpa tujuan, Hercules membentuk organisasi ini sebagai wadah untuk menjalin sinergi, memperluas jaringan, serta membangun kedekatan dengan berbagai unsur pemerintahan dan aparat negara, seperti TNI maupun Polri. Berdasarkan informasi dari situs resmi Grip Jaya, saat ini organisasi tersebut memiliki struktur keanggotaan yang cukup besar. Tercatat ada 292 anggota yang menjabat sebagai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, 215 orang tergabung dalam jajaran Dewan Pimpinan Cabang atau DPC, serta 691 anggota lainnya berada di tingkat pengurus anak cabang atau PAC. Hercules memang dikenal luas sebagai figur gangster yang disegani, dan di saat yang sama ia juga memiliki kedekatan yang cukup kuat dalam dunia politik, khususnya dengan Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal berdirinya Grip Jaya secara terbuka memberikan dukungan kepada Prabowo dalam setiap perhelatan pemilihan presiden, mulai dari Pilpres 2014 hingga Pilpres 2024. Organisasi masyarakat Grip Jaya memang bukan nama baru dalam dunia kontroversi. Sejak pertama kali berdiri, ormas ini sudah beberapa kali menjadi sorotan publik. Salah satu insiden yang paling mencolok terjadi pada 14 Januari 2025, ketika Grip Jaya terlibat bentrokan dengan Ormas Pemuda Pancasila di Belora, Jawa Tengah. Keributan tersebut dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai keabsahan atau legalitas keberadaan Grip Jaya di wilayah Belora. Ketegangan yang awalnya bersifat verbal itu akhirnya berujung pada kekerasan fisik, meskipun kemudian ditutup dengan deklarasi damai antar kedua pihak. Namun dampaknya tetap terasa, sebanyak 12 orang mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan rusak akibat kerusuhan tersebut. Tak berhenti di situ, pada bulan April 2025, nama Grip Jaya kembali mencuat ke permukaan. Kali ini datang dari pernyataan keras Ketua DPP Grip Jaya Jawa Barat, Gabriel Alexander Edwiori, yang secara terbuka mengancam akan mengerahkan puluhan ribu anggota ormasnya ke Gedung Sate, pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Ancaman itu diajukan kepada Gubernur Deddy Mulyadi yang dianggap telah menyinggung Grip Jaya, ormas yang dulu disebut-sebut turut membantu Deddy memenangkan kursi gubernur. Dalam bulan yang sama, sejumlah anggota Grip Jaya juga dilaporkan terlibat dalam aksi kekerasan di wilayah Depok. Aksi tersebut mencakup pembakaran sebuah mobil serta penganiayaan terhadap anggota kepolisian dari Polres Metro Depok.
Polisi menyebut bahwa aksi ini didalangi oleh seorang pria bernama TS yang merupakan ketua Grip Jaya Harjamukti. Memasuki bulan Mei 2025, gelombang kontroversi masih belum surut. Kali ini, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio meluapkan kekesalannya kepada Hercules. Ketua Umum Grip Jaya Gatot marah lantaran rekannya Letjen Purnawirawan Sutioso, mantan Gubernur DKI Jakarta, dihina dengan sebutan bau tanah. Sebuah komentar yang dianggap sangat tidak etis. Sementara itu di Bali, kemunculan Grip Jaya juga sempat menimbulkan kegaduhan. Foto-foto dari acara pelantikan Ketua DPD Grip Bali, Yosef Nahak, tersebar luas dan viral di media sosial. Dalam foto tersebut terlihat berbagai panji dan atribut organisasi termasuk bendera Partai Gerindra berdiri berdampingan secara mencolok. Keberadaan Grip Jaya di Pulau Dewata langsung mendapat reaksi penolakan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Gubernur Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau Giri Prasta, petugas adat Pecalang, serta sejumlah warga lokal. Tak hanya di Bali, penolakan terhadap Grip Jaya juga terdengar di Makassar. Sebuah video sempat beredar yang memperlihatkan beberapa orang mengaku sebagai perwakilan Forum Persatuan Bugis Makassar, menyampaikan penolakan terhadap keberadaan ormas ini di kota mereka. Sebelumnya, seorang mantan aktivis mahasiswa UMI Makassar tahun 1985, Andi Jamal Kamarudin Daeng Masiga, yang dikenal dengan nama panggilan Betel, turut menyuarakan kritik keras terhadap Hercules. Dalam videonya, Betel melontarkan tantangan terbuka kepada Hercules. Apa kontribusi Hercules untuk bangsa ini? Saya akan cari kamu, ucapnya dengan nada tinggi. Tak sampai di situ, ia melanjutkan tantangannya dengan gaya yang lebih emosional. Hercules, dimanapun kamu berada, saya akan temui kamu. Saya tantang kamu untuk bertarung dalam sarung. Kita lihat siapa yang benar-benar kebal, tegasnya. Prabowo perintahkan untuk dibubarkan. Sebuah percakapan penting terjadi antara mantan Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, dan tokoh Ormas Grip Jaya Hercules. Momen ini berlangsung setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membubarkan organisasi masyarakat yang dinilai meresahkan dan merugikan masyarakat luas. Menariknya, saat Dudung menelpon Hercules, mereka berkomunikasi dalam bahasa Tetun, bahasa yang digunakan secara resmi di Timur Leste. Selain bahasa Portugis, rupanya hubungan antara Dudung dan Hercules cukup dekat dan terbangun sejak lama. Saya bisa berkomunikasi langsung dengannya, ungkap Dudung saat tampil sebagai narasumber dalam sebuah acara televisi yang tayang pada Kamis, 15 Mei 2025. Tak lama berselang, ia berkata, coba saya hubungi dia sekarang ya. Dalam percakapan telepon tersebut, Dudung menyampaikan langsung pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto. Pesan itu menyoroti peran ormas dalam masyarakat. Pak Prabowo dalam rapat kabinet menyampaikan dengan jelas bahwa ormas-ormas yang menyusahkan rakyat, yang menekan atau memalak masyarakat harus segera ditindak. Tapi kalau ormas itu aktif membantu masyarakat, ikut mensejahterakan warga dan mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, itu perlu kita dukung, ujar Dudung kepada Hercules melalui sambungan telepon. Mendengar penjelasan itu, Hercules langsung merespon dan menegaskan bahwa Grip Jaya selama ini justru hadir untuk membantu masyarakat, terutama di saat-saat sulit. Jenderal, Grip kami ini selalu ada di tengah masyarakat. Ketika terjadi bencana atau ketika rakyat kesusahan, kami aktif dan hadir untuk membantu, jawab Hercules. Dudung kemudian menjelaskan ulang isi percakapannya kepada publik dalam bahasa Indonesia dengan lebih rinci. Saya sampaikan kepada beliau bahwa Presiden menekankan ormas jangan sampai menyusahkan rakyat, jangan menekan apalagi memalak. Justru seharusnya ikut mendukung upaya pemerintah membangun dan mensejahterakan masyarakat. Itu inti pesan Presiden, jelas Dudung. Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan langsung kepada Mendagri Tito Karnavian untuk membubarkan ormas yang terbukti meresahkan atau melanggar hukum. Tanggapan Hercules terhadap pesan tersebut cukup positif. Ia tidak hanya menerima, tetapi juga mendukung sepenuhnya arahan Presiden. Kalau memang ada ormas yang menyengsarakan rakyat sesuai perintah Presiden, ya bubarkan saja, ujar Dudung menirukan reaksi Hercules. Hercules pun menambahkan dengan tegas, saya dukung kalau memang menyusahkan masyarakat, bubarkan saja.